Untuk menghemat waktu kita langsung aja saya sedikit beri prolog ya. Jadi ceritanya dulu itu kita diskusi-diskusi kami dari komunitas Sidoarjo masa kuno, diskusi tentang gula. Nah ternyata pabrik gula ini sebelum ke industri pabrik gula ada settingnya dulu waktu itu dulu. Jadi kalau kita bicara gula, bahkan sebelum industrialisasi masih zamannya VOC itu awal-awal itu malah gara-gara gula pun sampai terjadinya geger pecinan. Wah itu dampaknya besar sekali itu. Terus kemudian akhirnya tambah ke sini terus terjadi perang Jawa, perang Diponegoro. Perang Diponegoro pun sendiri pun juga ada setting tentang lahan, juga terkait dengan namanya bisnis candu juga, yang akhirnya nanti beberapa kasus itu faktor kekalahannya beberapa laskarnya itu juga karena candu. Nanti kita jelaskan sama-sama diskusi. Kemudian pasca perang Jawa yang Belanda ini kehabisan energi dan dana, salah satunya untuk membalikkan keadaan harus pakai sistem tanaman paksa. Salah satunya bisnis yang paling menghasilkan saat itu, yang dianggap menghasilkan adalah kebutuhan gula di Eropa, plus juga bersamaan dengan tumbuhnya revolusi industri ya di Inggris ya. Pasca itu terjadilah besar-besaran tanaman-tanaman yang justru menghasilkan, seperti contohnya salah satunya gula, terus perkebunan teh, kopi dan lain-lain itu. Karena waktu itu urusannya rempah sudah mulai beralih, sudah mulai berkurang karena banyak sekali juga sebab-sebab yang lain yang nanti mungkin kalau kita bahas satu persatu akan bias. Kita fokus dulu ke bisnis gula dan eksesnya, kemudian terhadap bersamaan dengan candu dan prostitusi. Jadi ceritanya di awal itu tadi, kembali lagi ke settingnya itu, hasil diskusi pertamanya itu karena setelah ada industri gula ini kemudian ternyata diikuti juga dengan prostitusi. Hampir saya bilang aja di sekitar Sidoarjo dulu pertama ya, juga ada setting di beberapa pabrik gula di sekitarnya, di Jombang maupun Mojokerto. Jadi kalau ada industri gula, pabrik gula, tidak jauh mesti ada prostitusi. Dan kemudian nanti mungkin ada diskusi lain, kemudian diikuti oleh berdirinya institusi keagamaan. Pasti itu ya, silakan lah, nanti kita bahas yang lagi nanti. Ini panjang ceritanya. Jadi setting waktunya begitu. Demikian juga nanti kemudian akhirnya muncul pabrik-pabrik gula tidak lama setelah perang Jawa, industrialisasi. Kemudian juga muncul jalur rel kereta api. Jadi yang mula mungkin jalurnya yang dari kawasan kawasan Semarang ke Jogja. Kemudian yang kedua jalurnya dari
kawasan Surabaya sampai ke Porong dulu, Porong baru kemudian di Bangil, dari Bangil langsung ke Malang. Itu bertahap, jadi tidak langsung. Awal rel kereta api dulunya pun bukan untuk angkutan orang, itu nanti. Tapi yang dulu dilakukan adalah untuk angkutan gula dan perkebunan yang nantinya pun akan diekspor ke Eropa melalui Surabaya. Kalau yang di Jawa Tengah lewat Semarang, kemudian diekspor, dan tentunya dengan XSS yang lain. Ya, melalui Sudetan pentingnya. Jadi itu alasan kenapa ada Sudetan Porong, ada kemudian Sudetan yang terakhir yang besar itu Sudetan di Mengarai sampai ke mana Sidayu. Itu demi lancarnya bisnis ini. Sampai kemudian yang terakhir itu jalur kereta api yang sampai ke arah timur. Semuanya demi bisnis perkebunan untuk keuntungan Belanda sendiri dan membawa semua aspek dampak-dampaknya yang lain. Kita kembali ke fokus ke arah ini ya, bisnis gula. Jadi bisnis gula yang seperti saya prolog tadi mungkin akan dijelaskan dari masing-masing pembicara. Yang pertama Mas Adrian sih ya. Iya. Oh, Mas Ronald dulu ya. Oh, ngapunten. Monggo Mas Ronald, silakan. Saya waktu dengan kami silakan. Terima kasih Pak Sudi. Saya sapa dulu Bapak Ibu dan juga adik-adik. Nama saya Ronald, saya asli Sidoarjo. Saya lahir 28 tahun yang lalu di satu desa kecil di Watutulis ya, di Kecamatan Prambon. Sekarang ya ada pabrik gulanya Watutulis. Kemudian sekarang saya sudah pindah di Malang dan sekarang juga kerja di sana. Saya sapa juga kepada Bapak Ibu panitia, terima kasih sudah mengundang saya yang kedua kalinya Pak Nggih. Dan juga dimoderatori Pak Sudi yang kedua kalinya juga. Kemudian saya ketemu teman saya juga dulu yang pernah diskusi bareng, Mas Ferdi dari komunitas malam puisi. Kemudian teman-teman dari mahasiswa UM yang hadir dan mahasiswa yang lain maupun teman-teman peserta yang lainnya. Kemudian saya juga kepingin menyapa Mas Adrian, mudah-mudahan belum tidur ya. Katanya tadi masih subuhan. Selamat pagi kalau di sana. Selamat subuhan Mas Adrian, dan juga salam kenal untuk Mas Apri tadi ya. Mas Apri belum pernah ketemu. Saya kalau sama Mas Adrian dulu, Mas Adrian ini pernah ngisi di UM, saya panitianya. Mas Adrian jadi pembicaranya tentang sejarah sosial. Selamat pagi Mas Adrian. Mas Apri juga. Wis turu Mas. Halo. Halo, sorry baru sholat lan. Kabar? Oh iya. Lah yo wis turu Mas, neng kono koyo ane sik subuh iki. Tak bikin kopi Mas, enggak salah. Oh, siap. Nggih. Salam kenal untuk Mas Apri nggih. Nggih, monggo dilanjut Mas Andrian. Baik. Terima kasih juga sudah dikasih masker. Enggak tahu ini dari siapa ya, Mas Iin ya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang industrialisasi di Sidoarjo. Saya sudah membuat satu slide, satu PowerPoint ya, materi. Mungkin bisa ditampilkan. Itu tentang industrialisasi di Sidoarjo masa kolonial. Nah, yang disebut industrialisasi di Sidoarjo masa kolonial ini jangan dianggap sejak adanya orang-orang Belanda di Sidoarjo ya. Tetapi masa kolonial ini kita batasi pada tahun 1800-an ketika ada yang disebut negara Hindia Belanda. Nah, kita fokuskan ke situ sampai kita akhiri nanti pembahasan kita di tahun 1940-an. Saya paling lama mendapatkan sumber itu 1938 peta ini sepertinya. Ini saya mendapatkan juga peta seperti ini tahun 1938 dan isinya
data-data tentang pabrik gulanya juga banyak. Oke, lanjut Mas. Ada 4 hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama itu tentang sumber daya alam, yang kedua tentang manusia, yang ketiga tentang industri gula, dan yang terakhir yaitu tentang industri kerakyatan. Ya, sebenarnya keempat hal ini saling berhubungan dan nanti akan menimbulkan dampak. Nah, dampaknya apa? Ya seperti yang diulas Pak Sudi tadi, ada prostitusi, ada mungkin hubungannya dengan candu ya. Mudah-mudahan nutut ya, sekarang 10.50. Oke, kudu nutut ya. Waktu saya berapa Pak? Kira-kira. Wah, sakar ojo ngono Pak. Ayo, monggo silakan yang selanjutnya. Kita bahas sumber daya alam dulu. Oke. 20 menit ya. Kita bahas sumber daya alam dulu. Bisa dilanjut operatornya mana? Nah, ini persis kayaknya sama peta itu. Ini Sidoarjo tahun 1938 ya. Kenapa kita berbicara sumber daya alamnya dulu? Karena kita harus mengetahui orang kolonial itu tidak ujuk-ujuk membangun pabrik tanpa dia survei atau riset terlebih dahulu terkait sumber daya alam atau potensi alam atau mungkin potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Sidoarjo ya. Daratan yang Bapak Ibu lihat dan juga adik-adik lihat di sini, yang di situ ada tulisan Brantas Vlakte, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada tulisan Brantas Vlakte ya, deltanya Brantas atau daratan Brantas itu terdiri dari lapisan aluvial. Nah, aluvial ini adalah tanah lempung yang subur dan cocok digunakan sebagai perkebunan maupun pertanian ya, cocok digunakan sebagai perkebunan maupun pertanian. Dan datarannya itu rendah, tidak seperti daerah-daerah di Malang atau mungkin di daerah Jawa Timur lainnya yang berada di ketinggian. Nah, ini Sidoarjo ini memang di dataran rendah, cocok sekali untuk perkebunan tebu dan pertanian, sangat cocok ya. Di Pasuruan juga kayak gitu. Loh, hilang nih. Slide-nya please. Ada lagi? Slide. Oh ya, slide-nya. Ya, lanjut Mas. Lanjut. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut ya, ini menurut F.A. Sucipto, beliau menulis kota-kota pantai di pesisir utara Jawa ya. Disertasinya tahun 83 itu Sidoarjo ini sebenarnya sebelum 1800 ya. Abad ke-17 itu 1600-an. Kalau pertengahan abad ke-17 itu sekitar 1650-an. Itu banyak pertanian padi dan juga tambak di sini. Tapi belum ada yang membahas sejarahnya. Mari ngene, moga-moga Pak Sudi dan kawan-kawan dan adik-adik lainnya juga bisa nanti ya membahas ini. Itu daerah ini sebenarnya tambak ya, daerah bagian timur. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, saya pernah ikut seminar geologinya Pak siapa yang Pak Raymond ya, Pak Raymond dan juga orang geologi ITS. Itu pas periode lama ya, tahun 1000-an ya, masanya Erlangga atau sebelum Erlangga itu ya. Itu bahkan ini nggak ada Sidoarjo, nggak ada maksudnya. Sampai pelabuhannya itu di daerah mana Pak itu Pak? Daerah Mojokerto itu loh, ada. Itu apa namanya, tafsirannya orang geologi. Membentuk dataran seperti ini karena letusan Gunung Kelut yang sangat dahsyat berkali-kali sehingga membentuk lahan yang subur. Dan ini dilewati oleh 2 sungai ya yang tidak kalah pentingnya, makanya disebut delta. Ini Sungai Porong yang ke selatan, yang ke utara ini adalah Sungai Mas atau Kalimas ya. Kalimas nih Pak. Ya orang sini nyebutnya apa? Sungai Mas nih atau Kalimas ya. Ya itu. Nah, daerah Sidoarjo ini secara administratif baru
menjadi Sidoarjo itu di pertengahan abad ke-19 ya, 1859 atau enggak 58 itu. Itu baru menjadi Sidoarjo. Sebelumnya itu ikut Surabaya. Ya, sebelum itu masih ikut Surabaya. Jadi wilayah Surabaya, kemudian Sidoarjo itu jadi satu dulunya secara administratif. Kemudian di pertengahan abad ke-19 dipecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa ini distrik afdelingnya Sidoarjo, kabupatennya Sidoarjo, distriknya itu ada 6, Jenggolo siji, Jenggolo loro, telu, papat, kemudian Rawapulo 1, Rawapulo 2. Jenggala 1 itu ada di 1 sampai 4 itu ada di daerah utara ini. Rawapulo 1, 2 itu ada di itu termasuk distrik Porong dan Jabon. Lupa saya. Pokoknya di bagian selatan, Porong sama Jabon kalau tidak salah, atau Porong sama Bulang kalau nggak salah. Ya, lanjut Mas. Lanjut. Nah, abad 17, pertengahan abad ke-17 terkenal dengan tambak dan perikanannya. Ini berdasarkan risetnya F.A. Sucipto. Nah, bukti nyata di periode kolonial ya, periode kolonial ini adalah salah satu sungai apa namanya? Sawah di daerah Porong ya. Tahun 1902 fotonya, sekitar 1902. Jadi kemudian sekarang apa namanya, logonya Sidoarjo itu ya ada itu apa Pak? Di bawahnya bintang itu Pak, padi, tebu, terus bandeng sama udang. Ya makanya kalau sekarang logonya seperti itu, basis pertanian, perkebunan ini kan ada padi, ada tebu, kemudian basis perikanan ada tambak, ada udang, ada lobster, ada apa namanya, bandeng, bahkan juga ada hasil laut, adik-adik dan juga bapak ibu semua. Apa itu? Kupang mungkin ya, kupang ya. Yang di Malang itu tidak ada Pak. Kupang, lihat petis ya, diolah nanti jadi petis. Di Malang nggak ada kupang. Kupang di Malang ya yang jual orang Sidoarjo, Surabaya, nggak ada. Kalau di sini orang jual kupang itu keliling di desa-desa bawa rombong kayak gitu. Oke, lanjut Mas operator. Ya, kita sudah berbicara tentang sumber daya alamnya ya. Jadi daerah ini Sidoarjo yang kita banggakan ini mengalami perubahan cukup pesat itu di awal abad awal abad ke-19, 1800-an ya. Awal abad ke-19 itu 1800-an. Ya, tepatnya 1830 itu ketika adanya sistem tanam paksa dari Van den Bosch, kemudian 1831 mulai diterapkan. Itu mulai terjadi apa namanya, dalam tanda kutip itu peminggiran lahan-lahan pertanian sawah, peminggiran ya, saya di sini dalam tanda kutip. Penelitiannya sejarawan Jepang namanya Hiroyoshi Kano itu yang menulis juga tentang perkebunan dan industri di Karesidenan Surabaya, kalau nggak salah di Sidoarjo juga disebutkan dia. Awalnya Bapak Ibu, sistem tanam paksa itu atau sistem penanaman wajib itu dari misalnya tanahnya segini, satu ini ya, satu layar ini tanahnya. Awalnya ditanami padi. Sebenarnya 1/5 dari ini itu wajib ditanami tebu. Bayangkan 1/5 kan segini aja kan ya. Ya. Bayangkan ini dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1/5 itu segini saja. Ini saja yang ditanami tebu. Tetapi pada perkembangannya, karena tebu ini harganya mahal daripada padi di pasaran Eropa dan bisa menjadi komoditi ekspor, 4/5 di Sidoarjo itu pertanian sawah-sawah di Sidoarjo, 4/5-nya itu yang ditanami tebu, 1/5-nya malah ditanami padi. Ya, kasus ini tidak di Sidoarjo. Kasus ini terjadi juga di daerah-daerah di Pantura ya, pantai utara Jawa, mulai dari Cirebon sampai Surabaya.
bahkan di beberapa daerah di Pantura, itu gara-gara 4/5-nya ditanami tebu, dan bahkan semuanya ditanami tebu, tidak ada yang ditanami padi. Ada juga kasus seperti itu. Karena ada kasus yang seperti ini, penyelewengan tanah ya, itu banyak sekali kelaparan. Saya belum nemu kasus kelaparan periode abad ke-19 ini di Sidoarjo. Mungkin nanti adik-adik, bapak ibu sekalian, ada yang nemu sumbernya, wah saya bahagia sekali. Bisa dilanjutkan itu. Sejarah kelaparan di Sidoarjo abad ke-19. Ya. Luar biasa kalau dilanjutkan. Nah, oke, kita sudah bicara sumber daya alam, kita berbicara manusia. Manusia yang dimaksud itu ya kita ini, Pak. Ya. Kalau yang merasa bukan manusia ya nggak usah inilah merasa di sini ya, kita ini manusia. Nah sebenarnya kita itu orang-orang Sidoarjo asli di abad ke-19 itu siapa? Pribumi aslinya. Pribumi aslinya siapa sih? Dan kira-kira dari mana saja pribumi ini gitu loh ya. Kalau menurut penelitiannya Sarjana Sigit Wahyudi ya, sejarawan juga, pribumi yang menghuni Sidoarjo masa itu adalah orang-orang Sidoarjo sendiri dan juga orang-orang yang berasal dari luar Sidoarjo ya, luar Sidoarjo. Ini di abad ke-19. Luar Sidoarjo itu dari mana? Berasal dari daerah-daerah, kalau menurut Pak Kunto itu, Kunto Wijoyo ya, dalam bukunya Madura, salah satu migran di Sidoarjo itu dari Bangkalan dan juga sebagian ada dari Sampang. Karena di Madura ekologinya sangat gersang di abad ke-19, kemudian mengakibatkan mereka menjadi buruh atau kuli perkebunan tebu ya. Kemudian kata Pak Sarjana Sigit juga, dia nulis tentang urbanisasi dan juga transmigrasi di Karesidenan Surabaya ya. Orang-orang yang ke Sidoarjo itu tidak hanya orang Madura sebenarnya, ada orang Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Mojokerto, bahkan Malang dan Pasuruan, campur. Makanya kalau sekarang bahasanya kayak gini ya campur. Ono sing rodok-rodok Madura, ono sing rodok-rodok Jawa Tengah ya. Mungkin pengaruh dari mana ya? Bojonegoro mungkin, atau Lamongan, atau pengaruh dari Malang kayak gitu. Nah, perkembangan selanjutnya orang-orang yang di Sidoarjo itu menurut Volkstelling ya, Volkstelling ini adalah sensus penduduk periode kolonial ya, tahun 1920 sampai 1930 ya. Jadi komposisi penduduk pribumi 410, nah ini bisa dibaca sendiri, bisa dilihat. Kemudian meningkat jadi 422.000 di 1930. Orang Eropa sudah ada 1.100 di tahun 1920 ternyata catatannya 1.121. Ini tidak menutup kemungkinan kalau orang-orang Eropa itu sudah ada ratusan ketika abad ke-19, ketika tahun 1800-an ya, ketika apa namanya mulai banyak dikembangkan pabrik gula di sini. Nah, datanya sensus penduduk yang 1800 di mana? Nah, itu saya yang belum nemu. Kalau teman-teman di sini, Bapak Ibu, adik-adik ada yang nemu sensus 850-an gitu. Nah, boleh nanti sharing. Kemudian ada orang Cina cukup banyak, 2000-an, 2800, dan orang Arab ya, orang-orang timur asing lah. Nah, ini 1920-an. Nah, ini komposisi ini mengakibatkan Sidoarjo ini menjadi daerah yang sangat apa ya, sebagai tujuan migran sih sebenarnya. Karena daerah ini ramai, kemudian daerah ini banyak industri, akhirnya banyak yang ke sini. Oke, kita sekarang lanjut ke apa namanya yang paling utama. Ayo Mas, slide-nya. Yang paling utama ya adalah industri gula. Next. Lanjut. Next. Peraturan waduh ya. Next. Ya, proses industrialisasi awal. Oke, next. Kita berbicara tentang industri gula ya. Catatan yang saya temukan di dalam arsip Karesidenan Surabaya
tahun 49, 28 Oktober tahun 49. Saya kebetulan pernah ke Andri ya, nyari sumber tentang ini. Hingga tahun 49, hingga ya, jadi sampai tahun 49. Itu sekitar 8 pabrik yang sudah berdiri di Sidoarjo. Antara lain SF Balong Bendo, SF itu suiker fabrik atau pabrik gula, Balong Bendo, Kamrakan atau Krian, Watu Tulis di Prambon di dekat rumah saya, Katabang. Katabang ini kayaknya di Surabaya. Tetapi kita ingat 1849 Surabaya dan Sidoarjo itu masih jadi satu. Makanya wajar kalau Katabang ini juga dimasukkan ke dalam ini, ke dalam arsip Karesidenan Surabaya. Ya, Katabang itu kan pusat kota Surabaya, Pak. Kalau saya di daerah Surabaya. Kemudian Ketegan ini di taman ya, kalau nggak salah. Taman ya, taman. Oke. Buduran. Seruni di Gedangan dan Waru. Ya, ada 8 ini. Kalau kita lihat ini berdasarkan arsipnya orang kolonial yang dulu memang wilayahnya itu masih jadi satu, Surabaya dan Sidoarjo. Kalau kita lihat sekarang berarti ada 7 hingga tahun 1849 loh ya. Itu ada 7 di Sidoarjo. Nah, salah satu yang spektakuler yang masih ada sampai sekarang ini yaitu pabrik gula Watu Tulis di desa saya ya, dekat rumah saya, pabrik gula Watu Tulis. Itu perkiraan dibangunnya itu 1938 karena di bangunannya itu ada angka tahunnya. Kalau enggak 38, kalau enggak 39, saya lupa. Ya. Dan sekitar tahun 17 atau 18 itu sudah tidak beroperasi, sama seperti Tulangan. Mas Fer, Tulangan itu 16 atau 17? 17 nggih, sekitar itu. Yes, unda-undi lah, tidak beroperasi, tapi masih ada. Bangunannya masih ada. Ya. Dan bangunannya masih asli hingga saat ini. Yang paling spektakuler itu pabrik gula pertama yang dibangun di Sidoarjo, yaitu pabrik gula Balong Bendo 1835. 4 tahun setelah pelaksanaan atau penerapan sistem tanam paksa, itu dibangun pabrik gula Balong Bendo. Kemudian tahun 50-an itu dijadikan pabrik tekstil Rahman Tamin Teks. Kemudian disingkat Ratatex. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kata-kata Ratatex ya, pabrik Ratatex. Sampai sekarang itu yang tinggal cerobongnya saja, sama kayak Porong, sama kayak mana lagi ya Pak? Banyak yang tinggal cerobongnya saja. Porong, Tanggulangin ini enggak ada cerobongnya, sudah enggak ada, yus tinggal bangunan-bangunan rumah-rumah itu aja. Oke, next Mas, lanjut. Nah, sebarannya seperti ini hingga 1938 itu seperti peta yang saya tunjukkan di awal tadi. Kalau menurut catatan Algemeen Syndicaat van Suiker Fabrikanten in Nederlands Indi, itu tercatat sekitar 11 pabrik gula di Sidoarjo hingga tahun 1912 ya, 1912. Yang swasta belum, ini pemerintah Bos, ini pemerintah ya, soalnya Algemeen Syndicaat ya, ini apa namanya, catatan arsipnya orang-orang pemerintah kolonial. Nah, kemudian ya, karena di tahun 1920-an, pokoknya 1900-an itu setelah periode penyakit sereh 1884 itu ada 1870 kan ada sistem politik ini ya, apa namanya, liberal. Bagaimana perusahaan-perusahaan swasta atau orang-orang swasta bukan pemerintahan boleh menyewa tanah dan mendirikan perusahaan di sini dalam waktu sekitar 70 tahun dan akhirnya bisa lebih dari 70 tahun. Nah, kemudian 1884 itu sekitar 1884 itu ada penyakit tebu, Bapak Ibu dan adik-adik, penyakit sereh namanya. Saya juga nggak ngerti penyakitnya itu seperti apa. Nanti mungkin bisa kita diskusikan ya penyakitnya. Akhirnya sempat kolaps di akhir abad ke-19. Di tahun
1900-an ya. Makanya 1912 itu nambah jadi 11, kemudian 1938 itu nambah jadi 13 plus 1. Kenapa plus 1? Karena yang satu itu dibangun oleh orang Cina. Saya lupa namanya ya. Candi pokoknya, pabrik gula Candi. Saya lupa nama orang Cinanya, pabrik gula Candi ya. Jadi 14. Tadi saya ngobrol sama Pak Sudi di kota Sidoarjo Mas Bro, enek siji loh, Pak. Panjunan, SF Panjunan, yang itu tidak masuk dalam Alchemin Sindikat, tidak masuk dalam catatan apa kolonial. Ada lagi SF Tawangsari. SF Tawangsari itu tidak masuk. Taman Sari. Tawang. Oh keliru berarti. Saya keliru nulis. Berarti Tawangsari di taman kan? Ya. Nah, Tawangsari ini juga dicatat dalam Alchemin Sindikat Van Suiker-Fabrikanten 1938. Yang tercatat itu ada 14 adik-adik dan Bapak Ibu ya. 13 milik pemerintah, 1 milik swasta. Yang pada akhirnya nanti di awal abad ke-20 salah satu raja gula di Asia Tenggara, Oi Tiong Ham, itu mengakuisisi pabriknya orang Belanda di Tanggulangin ya, di Tanggulangin. Dia mengakuisisi 5 pabrik gulanya orang Belanda. Di Tanggulangin ada, di Malang itu ada Krebet, di Medion itu Rejo Agung kalau nggak salah 5, yang 2 saya lupa. Nah itu diakuisisi ya. Bayangkan Balong Bendok Rian waktu tulis ngerti semua. Popo yang sampai sekarang saya nggak ngerti. Yang dari Wonoayu itu siapa ya di sini? Saya sampai sekarang nggak ngerti itu sisanya seperti apa, nggak ngerti. Hanya sisa bangunannya, tapi bangunan pabrik gulanya udah hilang. Soalnya yang lain kan biasanya ninggalkan pagar, ninggalkan apa namanya cerobong kayak gitu ya. Popo Wonoayu. Saya kalau ada yang mau ngantar nanti saya akan senang sekali ya ke sana. Tulang. Oh alah ternyata gitu. Terus Tulangan masih ada nggih? Tulangan. Buduran sekarang jadi tentara, markas tentara itu dicat warna hijau itu yang ada pilar-pilarnya besar. Nah itu dulu pabrik gula. Seruni Gedangan sekarang jadi apa yuk? Sekarang jadi angkatan apa? Laut ya. Arhanud. Kiri jalan kalau dari sini. Waru. Nah, Waru jadi ya. Waru itu sekarang jadi apa namanya? Bengkel pesawat. Itu bengkel pesawat itu saya nggak ngerti karena di sana ada rangkanya pesawat ya. Itu nggak ngerti ya buat apa itu. Bisnis hiburan itu. Bisnis hiburan, rekreasi. Nah itu dulu pabrik gula. Kemudian Porong jadi Brimob sekarang. Tanggulangin mangkrak. Sekarang dari sini kiri jalan, kok gedungnya warna putih, angker, banyak ilalangnya, wis mangkrak. Krembung masih beroperasi. Candi, wah seger ya candi wong kene wong Cina. Kan? Ketegan. Enggak ngerti saya, Pak. Acur. Jadi Brimob juga sekarang. Oh, sip. Terus Tawangsari, maaf ini keliru, bukan Taman Sari. Tawangsari berarti ya. Tawangsari. Ada, Pak? Ada. Bekasnya sudah nggak ada. Wah, nanti kalau pengen ke sana ngajak Pak Sudi aja lah, sepeda pancal ya. Oke, next. Ini kekayaan Sidoarjo ya. Oke, next. Nah, kenapa sampai banyak sekali apa namanya perkebunan? Banyak sekali industri gula di sana di Sidoarjo. Karena waduh burem ya. Karena menurut pendapat dari Roger Knight ya dalam bukunya Sugar, Steam and Steel ya, The Industrial Project in Colonial Java ya di abad ke-19 itu rencana pembangunan untuk perkebunan tebu ya paling besar itu memang di Karesidenan Surabaya dan Pasuruan. Ini di abad ke-19 ya. Di Karesidenan Surabaya dan Pasuruan. Ini bukunya sudah ada PDF-nya, silakan dicari sendiri nanti. Tulis saja Sugar, Steam and Steel gitu aja. J. Roger Knight ya. Nah,
yang paling banyak itu memang Surabaya, Karesidenan Surabaya, dalam hal ini di Kabupaten Sidoarjo dan juga di Pasuruan ya, Karesidenan Pasuruan. Oke, next ya, kita melihat seperti ini. Apalagi yang didukung ya, apalagi yang mendukung pabrik gula sehingga di Sidoarjo ini banyak sekali ya, atau di Jawa Timur itu banyak sekali. Nah ini bukunya Bisu Siahaan, sejarah industrialisasi di Indonesia, bukunya terbit 96. Jadi kenapa banyak sekali pabrik di daerah Jawa Timur ini, Sidoarjo dan Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan, mana lagi Pak ya, Madiun, Jombang. Karena ini ternyata sejak 1820-an di Surabaya itu sudah ada pabrik-pabrik yang memproduksi dan merakit mesin-mesin untuk industri, entah itu industri gula, industri kopi, pokoknya semua industri lah. Di sana ada baja, di sana ada mesin, di sana ada tempat bengkel perakitan kayak gitu ya. Sampai kalau di bukunya Bisu Siahaan itu bukan saya penelitian ya, ini saya cuman merujuk ya, biar adik-adik ini saja dan bapak ibu ngerti perbandingannya. 7 menit lagi. 8 siap. Wis entek mari Pak. 1825 itu awal mula dibangun di Batavia di Jakarta. Kemudian tahun 1900 pas yang paling banyak ya industri perakitan mesin dan juga bengkel pabrik gula lah kayak gitu. Yang paling banyak itu di Surabaya. Silakan dihitung sendiri ada berapa. Dari 11 pabrik pembuat peralatan untuk mesin-mesin ya, pembuatan mesin industri dan perakitan ya. Dan juga ada pabrik baja di sana. Dari 11 pabrik di Indonesia, di Jawa, 9 ada di Surabaya. Makanya tidak heran kalau Sidoarjo, Malang, bahkan sampai Malang, kemudian Pasuruan itu banyak sekali pabrik gulanya. Awak dhewe gak ngimpor glondongan, Bos. Yo nek kerem ning kapal piye? Zaman dulu itu sudah memperhitungkan seperti itu. Sebelum adanya kebijakan tanam paksa 1830 yang akhirnya diterapkan 1831, 1820-an itu sudah ada pabrik-pabrik seperti ini ya. Baru di Surabaya nanti baru dikembangkan sekitar 1850-an ya. Nah ini luar biasanya. Oke, next. Nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu kemunculan gairah ekonomi lokal. Karena perkebunan di Sidoarjo ini semakin pesat, arus migrasi juga semakin pesat. Sebenarnya di abad ke-19 itu sudah banyak sekali berbagai kerajinan tangan yang ada di Sidoarjo ya. Salah satunya yaitu pengolahan gula. Nggak tahu ini pengolahannya seperti apa, yang jelas bukan dalam industri besar. Ini kebanyakan milik orang Tionghoa. Kemudian batik, mungkin batik jetis, mungkin saja kan, saya juga nggak ngerti. Ini saya memaparkan dari salah satu buku, Inheemse Nijverheid ya, Inheemse Nijverheid. Kemudian kulit, pengrajin kulit sudah ada sejak itu ya. Rokok dan tembakau, kemudian pengrajin tembikar ini untuk inilah masak, untuk perabotan rumah tangga, dan yang paling penting adalah pandai besi. Pandai besi ini biasanya tukang ungkal atau tukang buat celurit untuk siapa? Buruh tebang tebu. Gak mungkin mereka itu nggak beli atau mungkin nggak ngungkal no celurit. Jadi di samping ada industri besar, ternyata muncul gairah ekonomi lokal baru, yaitu apa ya? Seperti ini. Next, terakhir. Nah, dalam Inheemse Nijverheid saya lupa nggak moto ininya ya, nama-nama. Jadi kotak-kotak ini kan Sidoarjo. Kotak ini ada 26 kolom yang putih ya, di dalam kolom hitam. Ada 26 kolom. Sidoarjo itu 04. 4 apa 3 ya? Jiro lupa. 4. Sidoarjo itu hanya 04. Ini saya besarkan.
Nah ini Sidoarjo paling banyak daripada daerah-daerah yang lainnya. Sidoarjo dan Malang itu paling banyak karena memang banyak sekali perkebunan di sana. Kayak itu. Jadi ini tema baru. Ya. Lanjut Mas. Nah ini yang, jadi sebenarnya masih banyak tema baru ya dan unik tentang Sidoarjo dan di masa kolonial ya. Jadi kenapa kita mempelajari industrialisasi atau secara perkebunannya orang-orang Belanda itu, kita tidak berpikir Eropa sentris atau kita sebenarnya tidak berpikir Nerlando sentris, karena kejayaan industri gula di masa lalu itu kita jadikan ini ya, kita jadikan patokan ya, karena industri gula ya di masa lalu itu hanya tema besar untuk melihat masyarakat dan budaya orang-orang Sidoarjo ya, orang-orang kita ini yang semakin hari semakin terpinggirkan dalam sejarah. Kalau kita sampai saat ini hanya melihat industrinya saja, kita tidak akan pernah nulis kayak industri kecil tadi yang saya yang saya sebutkan, atau mungkin kita nulis orang Sidoarjonya sendiri, penduduknya siapa saja. Nah, itu kan masih belum terungkap sampai sekarang. Terima kasih. Lanjut di diskusi saja ya. Saya tutup dengan Oke, terima kasih banyak Mas Ronald, Pak dosen. Matikan. Saya tertarik tadi yang ini ya, industri pasca-pascanya itu ya. Jadi bagaimanapun juga saya sebut aja lah industri gula ya, itu membawa dampak bagi industri, perkembangan industri ikutan yang lain, juga merubah budaya, bukan hanya budaya pertanian, tadi juga berubah budaya-budaya yang lain. Salah satu contohnya mungkin yang nanti akan saya singgung itu adalah nanti mungkin yang budaya tayub ya, salah satunya itu. Tayub itu biasanya kan dianokno waktu ini mau tebang ya, mau giling. Nah itu budayanya nanti saat itu gede banget. Nah mungkin yang sekarang ya kayak sekarang dangdutan sawer, nah itu ya, itu salah satunya ke situ. Yang menarik lagi, kalau saya senengannya studi toponimi Mas. Nah salah satunya itu tadi, misalnya Ajun ya kan, ya itu menjadi Panjunan. Ya sejak dulu mungkin entah ya apa sebelum gula atau masih era Mataram, industri kecil yang namanya Panjunan, Ajun, bikin tembikar ya sudah ada. Nah di Panjunan, nah ini itu di Pulau Jawa saja, nama Ajun atau Panjunan itu yang paling banyak justru ada di Sidoarjo, ada 3 loh, lainnya cuma 1 maksimal 2, di Sidoarjo 3. Dan itu daerah Panjunan Skodono, Panjunan sini sama Panjunan daerah Waru, dan Waru juga sentra-sentra, jangan lupa Pandean. Nah itu juga Pande. Nah yang menarik ini nama Sepande ini apa hubungannya dengan Pande? Karena di tahun 1700 nama Sepande sudah ada, jauh sebelum gula ke sini. Oke, kita lanjut pembicara kedua, siapa lagi? Mas Apri atau Pak Mas Adrian? Pak Apri ya?